kembali dengan siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sudah kondang dengan Kang Cecep Burdansyah. Selamat pagi Kang Cecep. Selamat siang Teh. Alhamdulillah kita mungkin kita perlu berkenalan dengan Kang Cecep untuk sebelumnya kita bacakan dahulu ya Pak ya untuk profil dari Kang Cecep Burdansyah. Kang Cecep Burdansyah adalah seorang pengarang, kritikus, dan jurnalis yang menulis dalam bahasa Sunda dan Indonesia. Karya-karyanya ditulis dalam sastra Sunda telah mendapat banyak penghargaan. Bukunya yang terbaru adalah kumpulan Carpon Sangkakala yang terbit tahun 2022. Beliau menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum dan sedang menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pasundan. Kang Cecep menjadi wartawan sejak 1989 dan sudah berlabuh di sekitar 15 media. Kemudian Kang Cecep bergabung dengan Tribun Jabar sejak tahun 2000 dan selama 10 tahun menjadi pemimpin redaksi. Sejak 2017 bertugas di Tribun Jateng sebagai pemimpin redaksi. Kemudian Kang Cecep juga menjadi Ketua Paguyuban Panglabungan Sastra Sunda sejak tahun 2016. Aduh, alhamdulillah ini biodatanya panjang dan Kang Cecep sudah bergelut dengan sastra Sunda sudah lama ya Kang ya. Kemudian menurut Kang Cecep bagaimana perkembangan sastra Sunda dewasa ini? Ya, kalau dilihat dari produktivitas dan konsistensi kepengarangan, alhamdulillah saya jadi sastra Sunda itu dari masa pasca kemerdekaan sampai sekarang itu nyambung terus hingga kepengarangan untuk tahun 2000-an sampai 2010 ke sini itu lumayan banyak. Cuma mungkin kalau dilihat dari segi kualitas, dan ini yang biasanya jadi bahan perdebatan di antara para pengarang. Jadi produktivitas dan jumlah pengarang itu seakan tidak sebanding dengan kualitas karyanya. Ini yang seringkali menjadi keprihatinan beberapa kritikus termasuk saya. Tapi kalau dilihat dari jumlah pengarang itu lumayan menggembirakan. Oh, seperti kualitasnya yang perlu ditingkatkan ya. Mungkin emang tambah kesini kan suka ini untuk sastra Sunda memang tambah sedikit mungkin ya Pak orang yang pakal atau menurut Bapak gimana untuk sebetulnya para pengarang senior yang membuka kelas-kelas menulis cerita ponok itu banyak juga. Misalnya ada Pekarangan, Hari AKS, kemudian ada Sekolah Carpon, PPSS, kemudian ada Pekalongan 13, Ibu Amalia, itu membuka regenerasi kepenulisan sastra Sunda. Jadi itikat dan tekad para penulis senior untuk regenerasi itu cukup lumayan bagus. Tinggal sebetulnya para peminatnya ini apakah memang serius mau menulis dengan kemampuan skill yang tinggi atau hanya sekedar ingin masuk ke dalam pergaulan para pengarang saja. Itu dua hal yang berbeda juga kayak. Karena kalau misalnya penulis ingin betul-betul mempunyai skill menulis, dia bisa bergabung ke kelas-kelas menulis tapi disertai dengan bekal yang cukup, yaitu banyak membaca. Nah ini yang jadi persoalan. Betul, jadi persoalan ini. Iya. Jadi mungkin tinggal penerusnya ini ya yang lebih meningkatkan keahliannya. Betul. Sedangkan kalau jumlahnya sendiri sudah cukup menggembirakan. Buku-buku terbit. Untuk kali ini buku yang terbit sudah cukup lumayan banyak. Di antaranya ada antologi Carpon, Surat Penting Pusaka Titi, para pengarang perempuan Patung, kemudian juga Pekalongan 13, hari ini juga launching buku kumpulan Carpon. Ya sebetulnya kalau dilihat dari kemunculan udah lumayan. Oh itu kabar yang cukup mengembirakan ya Pak. Ya. Ya mudah-mudahan kedepannya dengan semakin antusiasnya para penerus dan juga didukung oleh para senior, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Oke.
Kemudian ini Pak ada dari berbagai metode untuk menciptakan generasi penulis ini ya. Misalnya sudah tadi Bapak Kang Cecep sebutkan ya ada komunitas, mungkinnya komunitas yang digerakkan oleh para senior, kemudian ada mungkin pelatihan ya Pak ya, terus kemudian ada pendidikan formal. Nah kendala-kendalanya apa nih Pak? Menurut Kang Cecep ini kendala untuk regenerasi ini, kendala selain kita kurang minat baca itu mungkin. Ya. Kendalanya memang di pihak para lembaga yang mengadakan kelas menulis seperti misalnya KPSS, kemudian juga mungkin Spatlem atau Pekarangan ataupun Pahlawan News, ada SDM untuk memberikan pelatihannya. Nah, jadi SDM dari para senior itu kan tidak semuanya juga ikut dalam memberikan materi-materi kepada para pekarang yang ingin jadi penulis ya, karena kesibukannya masing-masing. Jadi kalau saya sih berharap para pengarang senior yang sudah memang banyak melahirkan karya ikut juga memberikan sumbangan, misalnya jadi mentor atau memberikan kritik-kritik terhadap para pengarangnya. Itu dengan adanya kritik terhadap karya-karya mereka, maka suasana sastra menjadi sehat. Jadi mereka seakan-akan dituntun oleh para pengarang senior dengan kritik-kritik. Ya, jadi mungkin selain pelatihan atau pendidikan secara langsung juga ada sumbangsi dari para senior untuk memberikan kritik-kritik itu ya. Tentu, harus begitu supaya mereka juga para generasi penerus ini tahu untuk bagaimana membuat karya yang lebih baik. Ya, betul. Jadi memang membutuhkan senior juga untuk turun ya Pak ya. Turun demi sastra Sunda yang lebih baik ke depannya gitu ya. Iya. Dengan kegiatan revitalisasi ini Pak ya yang mungkin sedang terutama dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ini. Mungkin menurut Kang Cecep bagaimana nih kira-kira efeknya dari revitalisasi bahasa daerah ini sehubungan dengan generasi penulis-penulis karya sastra Sunda? Ya, itu saya kira salah satu program yang baik yang diadakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan juga Balai Bahasa ya. Pertama itu akan melibatkan guru-guru bahwa guru itu harus aware, harus sadar bahwa sastra itu penting. Kemudian juga itu melibatkan para pengarang juga, misalnya para pengarang sebagai juri untuk menentukan mana yang terbaik untuk menjadi karya pinujul. Kemudian juga yang paling penting adalah melibatkan banyak siswa. Nah, siswa itu akan gembira karena dia masuk ke dalam satu event yang sifatnya nasional. Kemudian ada, bukan soal hadiah sebetulnya, yang paling penting itu mereka terlibat di dalam peristiwa yang cukup penting. Oh, ternyata bahasa ini, soal bahasa, nulis sajak, nulis cerpen, ataupun nulis buku, ataupun dongeng itu ternyata menjadi aset yang dipelihara oleh Badan Bahasa melalui festival. Nah, kemarin kan waktu tahun 2021 hasilnya lumayan masif. Nah, sekarang tahun 2022 kabarnya akan diadakan lagi di Pangandaran ya. Ya, mudah-mudahan lebih berhasil. Iya, mungkin kita Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat sudah mengadakan tahun kedua ini untuk revitalisasi bahasa daerah yang melibatkan tunas bahasa ibu, anak-anak tingkat SD dan SMP. Mungkin dari beberapa lomba itu kan ada mungkin menulis rapor, yang ini ya karena berhubungan dengan tadi kita regenerasi penulis tadi ya Pak. Selain yang lomba-lombanya lomba kita ada ujung lomba itu kan mungkin yang berhubungan dengan bahasa Sunda akan menggairahkan anak-anak ini pada untuk berkarya dan melestarikan sastra Sunda yang mudah-mudahan ya Pak ya. Nah ini mungkin Kang Cecep, apa nih harapan Kang Cecep ya dengan untuk generasi muda selanjutnya nih dalam melestarikan sastra Sunda, apa nih harapan Kang Cecep? Ya, kalau harapan sih banyak ya. Jadi istilah itu bagaimana bahasa Sunda menjadi miliknya sendiri. Jadi nggak usah ragu lah kalau misalnya itu bicara bahasa Sunda itu susah. Sebetulnya nggak susah. Kan kita juga belajar bahasa Indonesia susah sebenarnya. Tapi kalau kita pelajari, kita pakai sehari-hari bisa.
pakai bahasa Inggris juga susah kan. Iya. Tapi kalau kita pakai tiap hari misalnya itu apakah lisan atau tulisan pasti bisa. Nah bahasa Sunda juga seringkali para pejabat alasannya itu adalah susah menggunakan bahasa Sunda. Ya susah karena nggak mau pakai gitu. Ya kalau misalnya dipakai nggak ada yang susah, nggak perlu kaku terhalang oleh undang undang bahasa. Dulu kan Pak Ipros ini nggak usah terhalang oleh undang undang bahasa, pakai aja dulu. Baru nanti ada yang meluruskan. Dan kemudian mudah-mudahan juga sastra Sunda ini menjadi sastra yang diakui secara nasional maupun internasional. Jadi kalau misalnya itu ada penulis yang mendapat penghargaan nasional itu sebetulnya sudah cukup bagus, apresiasi dari pemerintah. Misalnya itu Badan Bahasa kan sama Balai Bahasa sekarang memberikan hadiah Kaustara ya. Siapa tahu ke depan ada sastra yang berbahasa Sunda juga di betul kan kalau selama ini masih sastra berbahasa Indonesia. Iya. Nah kalau saya tidak mendikotomikan sastra Sunda, sastra Indonesia. Sastra Sunda itu adalah sastra Indonesia. Jadi sastra bagian dari negara Indonesia. Nah jadi sastra Indonesia itu adalah sastra berbahasa Indonesia, sastra berbahasa Sunda, sastra berbahasa Bali, sastra berbahasa Jawa. Nah Balai Bahasa dan Badan Bahasa mungkin melihatnya paradigmanya harus seperti itu sehingga memberikan hadiah Kaustara itu terhadap sastra berbahasa daerah. Nah, karena itu juga bahasa Indonesia. Nah, betul. Malah di tingkat dunia ada pengarang yang masuk nominasi Nobel, tiap tahun masuk nominasi Nobel dari Afrika. Witamo kalau nggak salah namanya itu. Dia menulis bahasa Inggris, tapi kemudian dia dinominasikan mendapat Nobel, cuma gagal terus. Tapi dia kemudian memutuskan untuk balik menulis dalam bahasa sukunya. Dia memutuskan satu keputusan yang sangat berani dan penting. Dia balik tidak menulis lagi bahasa Inggris, tapi menulis dalam bahasa suku dia di Afrika. Nah ini kan luar biasa. Ya, artinya sastra itu bukan persoalan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa apa, tapi ada sastra itu mengungkapkan ekspresi manusia dalam bahasanya. Wah, luar biasa sekali. Ya, terima kasih sekali Kak Cecep ini untuk masukan-masukannya dan ilmu buat saya baru ini. Ya mudah-mudahan menjadi informasi juga buat sahabat bahasa dimanapun berada. Dan adik-adik, mungkin anak-anak yang sebagai generasi penerus, ayolah kita lestarikan, kita lestarikan, kita kembangkan sastra Sunda yang mungkin dengan itu ya, yang penting berani gitu ya, yang penting berani berani memakai bahasa Sunda dimanapun. Mungkin kalau program yang seperti dulu ya, mungkinnya program misalnya seperti Sunda atau itu menurut Kak Cecep gimana? Apakah cukup efektif itu untuk mungkin memasyarakatkan bahasa Sunda itu gimana? Program apa nih? Yang kayak Sunda atau mungkin kan? Iya. Sebetulnya Rebo Nyunda yang diadakan oleh pemerintah daerah itu masih cangkang ya. Jadi belum sampai pada substansi, tidak sampai pada atribut. Nah kalau misalnya itu Rebo Nyunda itu hanya misalnya itu pakai atribut pakaian Sunda, tetapi tidak menerapkan dalam hari itu menggunakan bahasa Sunda, jadi percuma. Tapi kalau di Jawa ada Kamis Jawa, itu gubernurnya itu pada hari itu dia dengan aparat birokrasi itu ngomong bahasa Jawa. Nah kalau di Bandung kan pernah ada Rebo Nyunda, tapi kalau ngomongnya tetap bahasa Indonesia. Betul, hanya pakai kebaya, kemudian pakai pangsi aja kalau di Bandung. Nah ini menurut saya hanya atribut, jadi tidak sampai substansi. Nah kalau misalnya itu dalam Rebo Nyunda itu pidato atau apapun kan tidak ya pakai bahasa Sunda. Kalau pidato kenegaraan kan harus pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau pidato kantor atau yang tidak bersifat kenegaraan, sebetulnya diperbolehkan pakai bahasa daerah saya. Jadi apa salahnya para pejabat dalam Rebo Nyunda itu pidato dalam bahasa Sunda. Nah ini persoalannya, takut salah. Situ ya permasalahannya di situ gitu. Iya. Ya mudah-mudahan dengan masukan dari Kak Cecep nih ya kita
berani gitu ya untuk Berani dulu ya, berani dulu. berani dulu. Iya. Harus ada keberanian dulu gitu. Yes, mudah-mudahan kedepannya ini ya terutama saya juga bisa dah berani sebenarnya. Iya. Aku paham, tapi kadang-kadang kalau Betul, ya itu sih untuk memakainya memang agak canggung juga kalau misalnya tidak dibiasakan setiap hari. Iya. Gitu ya. Sebetulnya nggak apa-apa kayak campuran dengan bahasa Indonesia kalau misalnya memang tidak terbiasa bicara bahasa Sunda, tapi ada etika untuk bisa campuran dengan bahasa Indonesia. Kita juga kan seringkali kalau misalnya orang asing ketika bicara dengan kita dia campur dengan bahasa Inggris. Iya. Dia ngomong bahasa Indonesia campur dengan bahasa Inggris. Sebetulnya itu adalah gejala ketika kita belajar bahasa asing. Iya, mudah-mudahan ya semangat. Ya, terima kasih. Ini Kang Cecep mungkin masih banyak sebenarnya yang pengen kita obrolin gitu, tapi mungkin lain waktu kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan topik yang mungkin berbeda, dan kita kedatangan lagi Kang Cecep di Siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat untuk masyarakat. Demikian sahabat bahasa obrolan kita hari ini dengan Kang Cecep Rudiansa. Mudah-mudahan apa yang obrolan kita hari ini Kang Cecep bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Amin. Ya. Selamat siang sahabat bahasa. Kita bertemu kembali di Siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat berikutnya. Selamat siang.